Pokoknya berubah deh, hidup berubah. Teman-teman istiqomah ya, istiqomah setahun 2 tahun, itu tahun ketiga tuh berubah. Yang gak punya rumah insya Allah punya rumah, yang gak punya mobil insya Allah nanti jadi punya mobil. Yang pengen Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Dan buat teman-teman yang belum punya buku Jangan Pernah Lelah Ada Nikmat di Setiap Sholawat, teman-teman bisa beli ke Gramedia ya, karena di admin juga udah habis nih teman-teman. Nah, buat kalian yang punya testimoni sholawat, langsung aja kirimkan ke WA 0813 15430565. Tapi mohon maaf kalau aku jawabnya lama, jadi kalian langsung aja ketik testimoninya, nanti insya Allah aku buka, aku baca ya. Lanjut, aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak N di Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Mbak Mel. Saya N dari Kota Malang. Saya mau kasih testimoni sholawat Mbak Mel. Saya sudah mengenal sholawat tahun 2014 dari Ustadz Yusuf Mansur. Namun saya nggak ngerti maksudnya sholawat itu kayak gimana. Jadi saya cuma sekedar tahu aja. Dan pada saatnya ketika saya terpuruk, saya bingung, saya gelisah di mana saya saat itu banyak beban pikiran dan hati, manakala saya terlilit utang riba dan lain-lain. Saat itu saya bertekad untuk berhijrah. Di tahun 2021 akhir Desember, saya memperbaiki diri yang dimana sholat saya suka bolong-bolong. Saya ikut kajian di majelis, saya ikut sholawat burdah. Di situ saya nangis karena teringat dosa-dosa saya. Dan kemudian di pertengahan bulan Januari 2022, ketika saya searching YouTube nemu beranda Mbak Melisa tentang keajaiban sholawat. Perantara Mbak Mel, saya memulai bersolawat. Saya pilih yang sederhana aja, 500 kali sholawat munjiat, 500 kali istighfar, 5.000 sampai 10.000 sholawat Jibril. Kemudian saya baca Al-Quran setiap habis maghrib, baca Yasin dan Waqiah setelah subuh. Alhamdulillah pada bulan Ramadan kemarin saya hatam 1 kali. Saya berusaha istiqomahkan terus sampai sekarang. Saya kemudian beli tasbih digital. Alhamdulillah pelan-pelan saya lunas hutang riba. Alhamdulillah pada waktu saya butuh uang buat bayar utang dan saya berharap dapat arisan di PKK, Allah belum kasih saya. Mungkin Allah tahu untuk bisa bayar utang kamu tanya menunggu dapat arisan PKK. Aku maksudnya nggak ngerti nih ya nih, kamu tanya nanti pada saatnya ketika kamu butuh kamu akan mendapatkannya. Allahu Akbar Mbak Mel. Ketika saya bingung buat bayar daftar ulang anak-anak saya bulan Juli mendatang, Allah kasih rezeki tak terduga. Saya mendapatkan arisan PKK bulan Juni ini. Alhamdulillah bisa buat bayar daftar ulang anak sekolah. Terima kasih Mbak atas motivasinya. Semoga Allah perkenankan kita bertemu di lain waktu. Semoga Mbak Mel dan keluarga diberikan sehat dan panjang umur. Amin. Terima kasih. Maaf belibet dan kepanjangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi testimoni dari Mbak N di Malang yang pada waktu itu Mbak N udah mulai sholawatan nih. Niatnya kepengen banget, lagi butuh untuk bayar utang, berharap tuh keluar arisan gitu. Ternyata udah baca sholawat nggak keluar arisannya. Sering banget kan kayak gini ya, kita berharap dengan kita baca sholawat, keinginan kita yang A dikabulkan sama Allah nggak dikabulkan. Sebenarnya bukan Allah nggak ngabulin, Allah lebih tahu yang terbaik. Jadi Allah tuh menunda, nanti dulu, kamu tuh belum butuh yang ini untuk ini, kamu nanti akan aku kasih, dia tenang aja gitu ya. Jadi Allah tuh lebih tahu, dan itu yang terjadi sama Mbak N. Dapat arisannya di saat butuh untuk bayar daftar sekolah anaknya. Mungkin kalau buat bayar utang nanti mungkin bisa jadi ada lebihnya ya, nanti uangnya malah kepake. Jadi sama Allah dibikin nanti dulu, sabar dulu, bayar utang dari jalan yang lain. Kamu bisa aku simpan uangnya dulu, nanti pas bulan Juni bisa buat bayar sekolah anak-anak. Jadi nggak bingung gitu ya. Allah tahu yang terbaik teman-teman. Jadi kita jangan nyalain dulu. Banyak banget nih yang, Mbak aku udah sholawatan Mbak, udah aku niatin sholawat bener-bener Mbak, tapi kenapa malah begini jadinya, malah ditagih, malah nggak bisa bayar, malah dipermalukan gitu loh. Banyak banget yang kayak gitu teman-teman. Mana Mbak aku udah sholawatan, aku nunggu-nunggu nggak ada juga. Semakin ditunggu semakin jauh dari pertolongan Allah ya. Jadi teman-teman perbanyak aja sholawat, nanti dengan sendirinya kepasrahan itu hadir dalam diri kita.
Terus kita jadi ngerti, oh ternyata begini jadinya begini. Gitu loh teman-teman. Terusin aja sholawat. Jadi jangan patah semangat dulu. Karena semuanya itu akan indah pada waktunya teman-teman. Semua itu akan bakalan selesai. Pasti diselesaikan sama Allah. Apalagi kalau kita udah sholawatan. Jadi kalau misalnya belum dikabulin, ingat lagi aja dosa. Oh mungkin dosaku masih banyak. Karena penghalang doa kita terkabul adalah dosa. Selamat ya buat Mbak En. Kita doakan mudah-mudahan hutangnya segera lunas. Allah mudahkan segalanya dan istiqomah dalam bersolawat dan ibadah-ibadah lainnya. Amin. Lanjut ya teman-teman, aku akan bacain testimoni selanjutnya. Ini dari Mbak Fitri di Bandung. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Perkenalkan aku Fitri dari Bandung. Oh iya Mbak Mel, aku pertama lihat Mbak Mel di YouTube, sampai sekarang nggak pernah kelewat lihat video Mbak Mel. Oh iya Mbak Mel, aku mau ngasih testimoni nih ke Mbak Mel, the power of sholawat. Bisa mudik ke kampung halaman gratis pakai sholawat. Tapi sebelumnya nggak apa-apa ya Mbak Mel, ini ceritanya udah lewat dari lebaran, udah kelewat momennya. Aku orang Bandung dan orang tuaku di kampung halaman Ciamis. Seperti biasa kalau hari raya Idul Fitri kita mudik ke kampung. Biasanya kita mudik naik bis ngemodal sendiri satu keluarga, tapi nggak tahu kenapa alhamdulillah tahun ini beda dari tahun biasanya. Papaku tiba-tiba nelpon mau jemput aku sekeluarga ke rumah karena kebetulan papaku kerjanya deket daerah Bandung. Jadi sekalian jalan ke Ciamis bareng, dan masya Allahnya lagi di situ aku bener-bener lagi nggak megang uang, hanya modal nekat megang uang 70.000. Aku beraniin pergi mudik perjalanan Bandung Ciamis. Alhamdulillah Mbak Mel, mulai dari jalan, jajan anak, sampai makan di rumah makan, semua itu papaku yang nanggung. The power of sholawat. Kalau bukan karena Allah yang maha membolak-balikan hati manusia, semua ini gak bakalan terjadi. Setelah itu kita lebaran Idul Fitri bersama keluarga di kampung halaman Ciamis. Aku seneng banget Mbak Mel, mudik bisa ngumpul bareng orang tua dan adik-adikku selama Covid. Kita lebaran di Bandung. Masya Allahnya lagi, aku bisa pulang lagi ke Bandung gratis karena papaku meminjamkan mobilnya buat aku pulang ke Bandung dengan kondisi bensin plus jajan anak-anak ditanggung papaku semua. Jadi aku tinggal duduk manis di mobil aja sampai nyampe di rumah. Maaf ya Mbak Mel, aku ceritanya kepanjangan. Waalaikumsalam. Masya Allah, senangnya Mbak. Selamat ya Mbak, baca selawat apa dan gimana cara ngamalinnya? Alhamdulillah gak nyangka chat aku dibalas sama Mbak Melisa. Senangnya aku baca salawat Jibril, Munjiah, salawat Nariyah juga sambil aktivitas. Alhamdulillah habis sholat juga gak lupa baca Waqiah, Al-Mulk, kadang tambah Yasin juga. Masya Allah, semoga istiqomah ya Mbak. Makasih udah berbagi cerita, semoga jadi motivasi buat teman-teman. Alhamdulillah semenjak aku kenal Mbak Melisa di YouTube, aku jadi ada semangat buat mendawamkan sholawat. Aku seneng banget bisa kenal Mbak Melisa. Buat aku bisa kenal sama Mbak Melisa itu salah satu nikmat dari Allah Mbak. Masya Allah, makasih ya Mbak Fitri. Mudah-mudahan Mbak Fitri selalu istiqomah ya, dan diberikan kemudahan, kelancaran rezeki yang barokah dari Allah. Amin. Itu tadi testimoni dari Mbak Fitri di Bandung. Masya Allah ya teman-teman, banyak banget kejadian sama kita. Apalagi di lebaran kemarin banyak banget yang pada pengen pulang kampung, gak punya duit, bingung ya teman-teman. Kalau yang belum kenal sholawat mikirnya udah stres duluan, dari sebulan sebelumnya udah stres. Gimana nih, belum ada uang buat bulan puasanya, buat beli baju lebarannya, buat mudiknya, bingung nih. Yang belum kenal sholawat akhirnya ngutang kemana nih? Ninjol deh, riba deh, minjem ke saudara deh. Yang ujung-ujungnya jadi malah petaka buat kita. Jadi teman-teman, segala sesuatunya udah serahin sama Allah. Perbanyak sholawat. Udah deh, pokoknya nikmat banget deh kalau kita udah kenal sholawat. Kita kenal sholawat, dari kenal sholawat nih kita mulai baca sholawat, hati adem. Jadi semangat ngejalanin ibadah-ibadah lainnya. Sholatnya jadi semangat, baca Qur'annya jadi semangat. Kemudian kita juga jadi mulai seneng dengerin ceramah. Yang pada awalnya gak suka denger ceramah, jadi suka dengerin ceramah. Jadi suka yang berbau-bau agama. Pokoknya yang semua yang mendekatkan diri kepada Allah tuh kita jadi seneng, jadi semangat. Bawaannya nunggu waktu azan, bawaannya pengen baca Quran. Kapan nih bisa baca Quran lagi gitu ya. Pengen banget deket sama Allah tuh. The power of salawat. Makanya temen-temen nih buat yang baru pada nonton, langsung aja. Salawat apa sih? Bebas. Aku selalu mengulang-ulang, semoga teman-teman gak bosan ya. Salawat itu ada banyak, ada bahkan puluhan ribu salawat. Jadi teman-teman terserah nih mau baca yang mana.
Ada tadi yang dibaca sama Mbak En tadi ada salawat burda kan. Kita bisa baca salawat burda. Cuman aku sih nggak tahu ya salawat burda, aku belum pernah baca salawat burda. Yang aku baca itu salawat Jibril yang paling mudah, yang paling ringan, Shallallahu ala Muhammad. Apalagi aku kondisinya sekarang lagi liburan, jadi nggak fokus kan, beda sama di rumah. Jadi aku hari-hari di perjalanan di mana-mana Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad. Atau salawat yang Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dan seterusnya banyak banget salawat nariyah, salawat munjiat ya, salawat tibil qulub. Banyak banget salawat, jenis salawat teman-teman. Bebas mau baca yang mana, pilih salawat mana yang teman-teman senengin, salawat yang menurut teman-teman kalau baca itu tuh kayaknya enak aja kita baca, itu baca. Shallallahu ala Muhammad yang pendek pun nggak apa-apa. Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad, di jalan, di kendaraan, lagi bawa motor, lagi bawa mobil, lagi di pasar, lagi nemenin anak ngaji, nemenin anak ngantar anak sekolah, baca sholawat. Nggak harus pakai tasbih. Misalnya teman-teman kan masih banyak juga yang, Mbak kayaknya malu deh pakai tasbih kayak orang alim aja segala macam. Kalau menurut aku gitu jangan merasa jadi orang alim. Lebih baik kita merasa ini tuh kayak hiasan di jari kita gitu loh. Kayaknya cantik aja kalau kita kemana-mana tuh pakai ini, ibarat pakai cincinnya keren gitu ya. Tapi kalau misalnya malu ya udah nggak usah, nggak perlu gitu, nggak mesti kita pakai tasbih. Pakai tasbihnya di saat kita sholat aja. Misalnya tiap habis sholat paksa baca 100 sampai 200 sholawat Jibril. Itu sebentar kok teman-teman. 100 itu cuma sekitar 2 menit. Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad. 2 menitan, 100 sampai 200 ya 3 menitan. Nanti teman-teman sambil beraktivitasnya ya udah di dalam hati aja. Kalau di tempat umum nggak mungkin kan. Shallallahu ala Muhammad, mulutnya komat ngamin, dalam hati aja. Bisa kok ya, sambil ngobrol pun kita bisa baca Shallallahu ala Muhammad. Aku aja nih sambil ngomong di kamera, aku dalam hatinya sambil Shallallahu ala Muhammad bisa. Ya cobain teman-teman. Insya Allah dengan kita rajin bersolawat, pokoknya berubah deh, hidup berubah. Teman-teman istiqomah ya, istiqomah setahun 2 tahun, itu tahun ketiga tuh berubah. Yang nggak punya rumah insya Allah punya rumah, yang nggak punya mobil insya Allah nanti jadi punya mobil, yang nggak punya motor insya Allah jadi punya motor cash, nggak pakai riba. Jadi kalau pengen apa-apa nggak usah mikirnya langsung riba. Pengen mobil, aduh riba aja deh, maksudnya kredit aja deh ya. Atau pengen motor, yaudah kredit aja deh, ada uang nih 2 juta, 1 juta buat DP, ada yang lagi promo DP 500. Emang kita langsung cepet dapat motornya, tapi kita capek bayarnya, belum tentu kita bisa. Karena apa? Yang kita pikir kita bisa bayar, pada akhirnya nih kita kan nggak tahu ya rezeki, jalan rezeki ya. Riba itu yang menghambat rezeki kita, riba itu yang bikin kita tuh jadi babak belur. Akhirnya kita bayar utangnya, bayar motornya jadi susah ya. Tapi kalau kita mau sabar, kumpulin aja uangnya sambil sholawat, kalau bisa disedekahin. Adanya 500, ya nggak usah sedekah semua 500, 50.000 ya berdoa habis sedekah. Ya Allah, mudah-mudahan hamba bisa beli motor cash, motor baru yang cash ya. Kemudian simpen uangnya, baca sholawat terus, insya Allah punya. Biasanya kalau istiqomah 2 bulan dapat sih teman-teman. Yang biasa aku dari testimoni teman-teman dan aku pribadi sendiri ya begitu teman-teman. Ya, Masya Allah banget dari Mbak Fitri ini ya, kepengen mudik, gak punya duit, cuma punya 70.000, tapi Masya Allah datangkan papahnya gitu ya. Pasti mungkin ada yang mikir juga, ya iyalah namanya orang tua pasti ngasih anaknya lah, belum tentu. Bisa jadi orang tuanya gak punya duit, tapi Allah mungkin Mbak Fitri yang baca salawat, Allah datangkan rizki melalui papahnya, dan papahnya jadi klik inget sama Mbak Fitri, dan disitulah jalan rizkinya seperti itu. Jadi kita jangan mikir, Mbak aku dapat duit dari mana, aku aja nggak kerja. Nggak usah mikir kayak gitu, karena kita nggak pernah tahu jalan rizki itu unik banget teman-teman, seperti yang dialami sama Mbak Fitri. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, mudah-mudahan bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.